Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita kembali dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua, para siswa kelas 10C yang Ustaz banggakan? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Taib, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita masih pada bab yang sama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Terakhir kita sudah membahas, kita melihat contoh permasalahan ya, contoh permasalahan, kemudian contoh soalnya juga kemudian sudah dibahas ya, walaupun itu kita ambil dari referensi ya, dari buku. Kali ini kita akan bahas langsung. Jadi kali ini kita akan masuki judul yang kedua, subbab yang kedua, dan ini merupakan subbab terakhir dari bab ini, dari bab sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi terkait dengan SPLTV ini insya Allah nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak subbabnya pembahasannya. Yang penting antum pahami konsep, kemudian cara mengerjakannya ya. Jadi kita masuki yang B, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini dia. Tanpa berpanjang lebar ya, kita akan Ustaz datangkan di sini sebuah kasus contoh permasalahan yang mana di sini kita akan bersama-sama mencoba mengerjakannya ya. Antum nanti bisa lihat pembahasan, saya tampilkan videonya. Jadi antum lihat baik-baik, cermati, ikuti videonya, ikuti pembahasannya. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan antum untuk memahaminya. Insyaallah enggak sulit, yang penting paham dengan konsep ya, seperti yang saya sampaikan. Taib. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Contoh, sebuah toko perlengkapan anak menyediakan sandal, sepatu dan celana. Harga 5 pasang sandal, 2 pasang sepatu dan 1 potong celana yaitu Rp265.000. Kemudian harga 3 pasang sandal dan 1 pasang sepatu adalah Rp126.000. Kemudian harga 3 pasang sepatu dan 2 potong celana adalah Rp320.000. Ya. Di toko tersebut Bu Lia membeli 2 pasang sandal, 1 pasang sepatu dan 1 potong celana. Berapa yang harus dibayar oleh Bu Lia? Itu pertanyaannya. Jadi anak-anak Ustaz, seperti pembahasan kita yang lalu, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel terkait dengan kasus-kasus permasalahan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, itu konsepnya antum kumpulkan data dulu. Ayo kita kumpulkan data, apa saja data yang kita dapati dari soal. Kita kumpulkan data, kemudian beranjak dari data itulah baru kita selesaikan satu persatu. Kita eliminasi, kemudian substitusi, sehingga dapatlah hasil dari poin yang ditanyakan. Baik. Jadi ayo sama-sama kita kerjakan ya. Baik. Naam. Bismillah. Jadi anak Ustaz, tadi permasalahannya contoh ya, contoh. Baik. Kita misalkan dulu,
Seperti yang kemarin kita misalkan dulu, ya. Karena kita harus buat dulu model matematikanya. Data yang kita punya kita harus rubah ke dalam model matematika, baru nantinya dari model matematika tersebut bisa kita lakukan operasinya, eliminasi, substitusi, kemudian dapat hasilnya. Taib. Sebuah toko perlengkapan anak menyediakan sandal, sepatu, dan celana. Jadi ada 3 variabel di situ yang dibicarakan. 3 variabel. Misalkan, ya, apa yang kita misalkan? Sandal sama dengan X, sepatu sama dengan Y, celana sama dengan Z. Baik. Kemudian setelah kita misalkan sandal dengan X, sepatu dengan Y, dan celana dengan Z, maka dari data yang kita dapat di soal, kita buatlah model matematikanya. Ayo, yang pertama apa katanya? Itu namanya model matematika ya, model matematika atau persamaan yang kita bisa ambil nantinya dari keterangan atau data soal ya. 5 pasang sandal. Karena tadi sandal kita misalkan dengan X, berarti 5 pasang sandal 5X. Harga 5 pasang sandal tambah 2 pasang sepatu, berarti tambah 2Y. Dan 1 potong celana tambah 1Z. Kalau 1 untuk koefisien nggak perlu dituliskan ya. Harganya berapa? Rp265.000. Afwan, kita buat apa ya satuannya. Oke. Udah? Itu model matematika yang pertama. Siapa model matematika yang kedua? Ambil kalimat kedua, apa katanya? Harga 3 pasang sandal, 3 pasang sandal. Sandal tadi kita misalkan dengan X, berarti 3X. Dan 1 pasang sepatu, berarti tambah 1Y. Harganya berapa? Rp126.000. Rp126.000. Terus kalimat ketiga menyatakan bahwasanya apa? Harga 3 potong, afwan. Harga 3 potong apa di situ? 3 potong, sebentar ya, 3 potong. Ini salah penulisan kalau di buku. Di situ berarti 3 potong 3 pasang sepatu ya. 3 pasang sepatu berarti 3Y tambah 2 potong celana berarti 2Z sama dengan berapa? Rp320.000. Jadi dari data inilah anak-anak Ustadz ya, ini kita namakanlah dia persamaan pertama. Ini kita namakan persamaan kedua. Ini kita namakan persamaan ketiga. Data sudah kita kumpulkan dari soal. Data sudah kita kumpulkan, barulah kita selesaikan. Kenapa? Karena yang ditanya berapa? Berapa bulia yang harus membayar? Karena dia harus membeli 2 pasang sandal, 1 pasang sepatu, dan 1 potong celana. Berapa yang harus dibayar oleh bulia? Oleh karena itu, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita harus tahu dulu berapa harga sandal, berapa harga sepatu, dan berapa harga celana. Oke, maka kita jawab. Kemudian setelah itu kita eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan. Oke, siapa kira-kira yang mau kita eliminasi anak-anak Ustadz? 1 sama 2, ayo boleh. Kita eliminasilah persamaan 1 dan persamaan 2. Ambil siapa persamaan 1? 5X tambah 2Y tambah Z sama dengan Rp265.000. Persamaan kedua siapa? 3X tambah Y sama dengan berapa? Rp126.000. Muncul pertanyaan, siapa yang mau kita hilangkan di sini?
Siapa mau kita hilangkan? Hah? Y boleh. X langsung pun boleh. Ya. Mau hilangkan Y boleh, mau hilangkan X langsung pun boleh. Ya. Di sini kita hilangkan Y. Kalau kita ingin menghilangkan Y, maka antum harus samakan koefisien Y. Di atas koefisiennya 2, di bawah masih 1. Maka untuk menyamakan koefisien berarti sama-sama kita kalikan dengan bilangan berapa? Atau yang di atas dikali 1, bawah kita kalikan dengan 2. Karena tujuannya kita mau nyamakan ini koefisien Y. Apa tujuannya? Kalau sudah sama, bisa kita matikan dia. Itu tujuannya. Oke. Berarti 5X kali 1 tetap 5X. 2Y dikali 1 tetap 2Y. Z dikali 1 tetap Z. 265.000 dikali 1 tetap dia 265.000 rupiah. Yang kedua, 3X kali 2 6X. Y kali 2, ini 1Y nih ya, 1Y kali 2 2Y. Z nya nggak ada saat, berarti nggak usah, langsung ke jumlahnya. 126.000 dikali 2 berapa itu? 252.000 rupiah. Jadi anak-anak usaha, coba antum lihat, udah sama nggak koefisien Y? Udah. Maka kita apakan supaya mati Y? Tambah atau kurang di sini? Kurang. Karena kalau antum buat tambah 2Y tambah 2Y, maka makin hidup dia jadi 4Y. Padahal misi kita mau kita hilangkan Y, maka harus dikurang. Oke, kita kurang yuk. 5X kurang 6X berarti minus X. 2Y dikurang 2Y habis ya. Oke, Z kalau nggak ada yang mau dikurangkan atau temannya, maka langsung turun dia. Ya. Kemudian berapa 265.000 dikurang 252.000? 13.000 rupiah. Ini kita jadikan sebagai persamaan 4. Loh Ustaz, kok tiba-tiba kok bisa jadi persamaan 4? Iya, nyambung dia. 1 tadi di atas, 2 di atas, 3 di atas, nyambung. Jadi nanti kita kumpulkan, kita lanjut. Terus berikutnya kita eliminasi. Kita eliminasi persamaan 4 sama 5. 4 dan 5. Afwan. Kok 4 dan 5? Afwan. Persamaan 1 dan 3 ya. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Ayo, ambil persamaan 1 siapa? 5X tambah 2Y tambah Z sama dengan 265.000 rupiah. Persamaan ketiga siapa? 3Y tambah 2Z sama dengan 320.000 rupiah. Konsepnya anak Ustaz, kalau di persamaan keempat tadi, siapa yang kita hilangkan untuk mencari persamaan 4 tadi? Siapa? Y, betul. Maka ini juga kita hilangkan Y. Supaya apa? Supaya nanti persamaan 4 sama 5 bisa kita jumpakan. Nah, itulah penyelesaian akhir nanti. Jadi kalau di persamaan 4 tadi kita sudah hilangkan Y, ini pun sama. Bagaimana cara menghilangkan Y? Apa yang kita lakukan supaya hilang Y? Antum harus samakan koefisiennya. Ini dia. 2 sama 3. Kira-kira kita bawa ke angka berapa supaya sama? 2 dengan 3. Atau KPK-nya kalau masih ingat. 6, betul. Berarti supaya kita bisa bawa ke angka 6, atas dikali 3, bawah dikali 2. Udah? Tetapi kalau dikali 3 semuanya kena. 5X kali 3 15X. 2Y dikali 3 6Y. Z dikali 3 3Z. 265.000 dikali 3 berapa itu? 795.000 rupiah. Kemudian 2 kali 3Y 6Y tambah 2 dikali 2Z 4Z. 2 kali 320 sama dengan 640.000 rupiah. Sudah samakah koefisien Y anak-anak Ustaz? Sudah.
Maka kalau sudah sama koefisien Y, apa operasi yang kita buatkan untuk menghilangkan Y? Karena ini sama-sama positif. Ini positif, ini pun positif. Ingat, kalau nggak tertulis pasti ada tanda apa di sini? Positif. Jadi supaya hilang 6Y dengan 6Y, maka di sini harus kurang juga kita buat, kurang. Udah? Ayo coba kita kurangkan. 15X dikurang. Saat kalau nggak ada kawannya di bawah, langsung turunkan saja 15X. Oke, 6Y dikurang 6Y habis. 3Z dikurang 4Z, maka minus Z sama dengan berapa? 795.000 dikurang 640. Berapa itu? 5 berarti 155.000 rupiah. Baik. Setelah sampai sini, kita buatlah ini persamaan ke berapa? Ke-5. Sudah 5 persamaan kita dapat. Itu tadi saya katakan 4 dan 5. Coba antum lihat 4 sama 5. Tinggal variabel apa yang ada pada persamaan 4 sama 5? X sama Z. Itu kita tinggal jumpakan. Kita eliminasi, kita laga dia si 4 sama 5. Berarti langkah berikutnya adalah siapa? Eliminasi 4 dan 5. Ayo, siapa persamaan 4? Ambil. Minus X ditambah Z sama dengan 13.000. Siapa persamaan 5? 15X dikurang Z sama dengan 155.000. Kalau tinggal menyisakan 2 variabel, ini lebih gampang prosesnya. Tinggal siapa mau kita hilangkan di sini, X atau Z? Jelas lah, pilih aja yang lebih mudah kita hilangkan, Z. Kenapa Z kita hilangkan? Karena koefisiennya sudah sama-sama 1, walaupun berbeda tanda, nggak masalah. Yang penting angkanya sudah sama-sama 1. Maka untuk menghilangkan mereka, apa operasi di sini? Kalau tadi kita mau menghilangkan Y, kondisinya tandanya sama-sama positif, maka dikurang. Ini yang satu positif, satu negatif, maka tanda di sini apa? Ayo, tambah. Naam. Oke, berarti minus X tambah 15X. Dia punya hutang 1, dibayar 15. Lebih berapa uangnya? Lebih 14X. Karena konsepnya kan kalau minus itu utang, positif itu uang. Kemudian yang Z, dia punya uang 1Z, dia punya utang 1Z, impas, habis. Uangnya 1, utangnya 1, selesai, berarti habis, tinggal 0. Ya, maka sama dengan, ini tinggal jumlahkan 13.000 dengan 155.000. Berapa itu? 168.000. Nah, belum siap. Ini masih 14X. Ingat, 14X itu artinya adalah 14 kali X. Maka kalau kita mau cari nilai X, maka lawan dari perkalian adalah pembagian. Maka untuk mencari nilai X berarti Rp168.000 dibagi dengan 14. Maka kita dapatilah nilai X siapa? Atau berapa? 12.000. Muncul pertanyaan, siapa tadi X kita misalkan di atas? Sandal. Sudah dapat harga sandal. Berapa berarti harga sandal? 12.000. Tinggal kita cari harga siapa? Sepatu sama celana. Oke. Setelah kita dapat harga sandal 12.000, anak-anak Ustaz, berarti kita cari harga siapa? Selanjutnya. Iya. Ambil persamaan 4 aja kita ambil. Kenapa kita ambil persamaan 4? Karena koefisiennya kecil angkanya, ya kan? Lebih enak kita substitusi. Kalau tadi namanya prosesnya eliminasi, sekarang substitusi. Substitusi nilai X ke persamaan 4. Oke, ambil persamaan 4 siapa tadi? Minus X tambah Z sama dengan 13.000. Gantikan nilainya, karena X sudah kita dapat 12.000, masukkan, berarti minus X berarti minus 12.000 tambah Z sama dengan 15.000.
Lupa tadi kita buatkan apanya, rupiahnya ya. Nah, saat minus uang kok negatif, tunggu dulu, belum selesai. Nanti insya Allah dia setelah kita jalani prosesnya akan jadi positif, sabar. Oke. Berarti mencari nilai Z, kemarin Ustaz katakan apa? Kalau menyeberang dia berubah tanda. Ini anggap ini jembatan ini atau sama dengan ini sebagai jembatan. Setiap ada yang pindah dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri akan berubah tanda. Maka pindahkanlah minus 12.000 ini ke kanan. Maka berubahlah yang tadinya sebelah kiri minus 12.000, ketika pindah ke kanan jadi berapa? Positif 12.000. Maka didapatilah nilai Z. Berapa 13.000 tambah 12.000? 25.000. Dapat lagi Z. Berarti harga Z itu siapa tadi? Celana ya. Dapat harga celana. Tinggal harga siapa yang belum dapat? Sepatu. Jadi X sudah dapat, Z sudah dapat. Tinggal cari siapa? Y. Permasalahannya kita mau cari Y masuk ke mana? Antum silakan pilih di antara tiga ini. Mana lebih enak kita pilih nih? Yang angkanya paling kecil aja boleh. Kita pilih yang ini ya. Ambil. Berarti 3X tambah Y sama dengan 126.000 ya. Kita balik ke belakang ya. Substitusi nilai X, karena tadi sudah dapat X, ke persamaan 2. Ambil siapa persamaan 2? 3X tambah Y sama dengan 126.000. Dah? Berapa nilai X tadi kita dapat? Harga sandal berapa harga sandal? 12.000. Berarti 3 dikali 12.000 tambah Y sama dengan 126.000. Berapa 3 kali 12.000? Naam, 36.000 tambah Y sama dengan 126.000. Maka untuk mencari nilai Y, seperti biasa, pindahkan ke ruas kanan, jumpakan yang ada yang kita samakan yang sejenis, sama-sama rupiah. Pindahkanlah ini ke sebelah kanan. Ustaz mau tanya, ini kalau nggak tertulis apa tandanya sini? Positif, betul. Jadi kalau kita pindahkan ke kanan, maka positif berubah jadi negatif. Setelah pindah ke kanan jadi minus 36.000 dia. Oleh karena itu kita peroleh nilai Y berapa? Berapa 126.000 dikurang 36.000? 90.000. Alhamdulillah. X dapat, Y dapat, Z dapat. Ayo kita kumpulkan yuk. X tadi berapa? 12.000. Siapa X? Harga sandal, betul. Y-nya berapa? 90.000. Siapa Y? Harga apa tadi Y? Harga sepatu ya. Terus Z-nya tadi berapa Z? Z-nya kita peroleh berapa tadi? 25.000. Jadi anak-anak Ustaz, semua udah dapat ini. X dapat Y dapat Z. Setelah kita dapat semua X, Y, Z, barulah apa yang tadi Bu Lia ingin beli. Bu Lia ingin beli apa tadi? 2 sandal, 1 sepatu, 1 celana. Berarti Bu Lia mau beli berapakah harga 2 sandal 2X tambah harga 1 pasang sepatu Y tambah harga 1 potong celana Z. Ini pertanyaannya. Berapa ini? Udah tinggal masukkan. X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat, Z-nya udah dapat, tinggal kita masukkan, substitusikan. Ayo sama-sama. Berarti 2 dikali berapa X? 12.000. Tambah berapa Y? 90.000. Berapa Z? 25.000. Berarti berapa 2 dikali 12.000 anak-anak Ustaz? Iya, 24.000 tambah 90.000 tambah 25.000. Maka didapatilah totalnya adalah 139.000. Inilah
total belanjaan Bu Lia. Nah, jadi buat di bawahnya. Jadi buat keterangan di bawahnya. Jadi Bu Lia harus membayar sebesar berapa? 139.000 rupiah. Selesai. Nah, jadi gitu dia anak Ustaz. Jadi antum Ustaz kok panjang kali, memang seperti itu, harus dijalani prosesnya. Dan ini yang penting seperti yang saya katakan, antum pahami konsep ya, insya Allah nggak sulit. Kalaupun panjang ya memang harus kita jalani prosesnya untuk dapat hasilnya. Eliminasi dulu, kemudian eliminasi lagi, kemudian substitusi, kemudian tinggal substitusi akhir, masuklah ke hasil yang ingin dicapai. Taib, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintaikan Allah, sampai di sini dulu pertemuan kita terkait dengan materi menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti ketika antum nanti hadapi dalam masalah sehari-hari, Ustaz anak mau beli ini harganya sekian, ini harganya sekian. Tapi yang mau beli ini Ustaz, bisa Ustaz anak cari? Bisa, ini dia, antum terapkan ini. Sudah kita pelajari. Jadi nanti kalau ada yang bertanya mungkin orang tua antum, ibu mau beli ini, yang mana harga ini sekian, harga ini sekian, harga ini sekian. Berapa yang harus ibu keluarkan biayanya? Antum udah bisa bantu orang tuanya, kasih solusi, kasih jawaban dengan ilmu yang telah antum pelajari. Ya, Taib anak Ustaz, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun jika ada perkataan Ustaz yang tidak tepat, tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, sebelumnya Ustaz ada berikan satu soal ya. Satu soal nanti antum lihat. Ini dia latihannya. Antum lihat nanti, Ustaz tunggu sampai pukul 18.00. Antum kerjakan secara sistematis. Ustaz nggak ada jalan tiba-tiba dapat jawaban. Antum harus kerjakan seperti yang tadi Ustaz contohkan di video. Nampak prosesnya. Prosesnya nampak, jelas, rapi pengerjaannya, tulisannya rapi, jelas, ya, agar Ustaz enak memeriksanya hingga dapat hasilnya. Satu soal saja. Ustaz ingin menguji sejauh mana pemahaman antum terhadap materi yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Taib, syukron jazakumullah khairan atas perhatiannya ya. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.